Naila, tadi Ibu lihat kamu di kelas makan. Ya Bu, saya kesal sama Zul. Kenapa kesal? Karena Zul sering mencontoh kebijakan dan tugas saya Bu. Oh begitu, wajar jika kamu itu apabila kamu tidak akan kesal. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Zul? Saya marah-marah sama Zul dan tanpa sadar saya memukul lidahnya Bu. Oh begitu, tapi kamu berbuat itu karena ada alasannya kan? Ya Bu, karena saya yang menjelaskan dan mencari jawaban dengan Zul yang menolak kebijakan Bu. Ya, karena kamu tidak rela ya kerja di itu. Ibu menghargai karena kamu tidak melakukan ujian itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita kerjakan tindakan kamu akan mengulang berguna apakah sesuai dengan keyakinan pembelajaran kita? Menurut kamu keyakinan apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya benar. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu atau tidak menurut kamu? Baik, menurut kamu sendiri, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan di saat kamu sedang marah? Kalau belum sama lagi. Apakah kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Ya. Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan bersabar dan menahan amarah saya. Saya akan melakukan seluruh mata pelajaran dan wali kelas jika ada teman yang mencontoh Ibu. Untuk sekali agar dia tetap semangat dan kedepannya bisa tidak saja yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mentang, Bapak SPY, yang saya hormati Ibu CGB Astriani SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta staf TU yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan labor fisika ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat seiring salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang dengan perantara agama yang hak, yakni dinul Islam, agama Islam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, ada tujuan pada acara hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu penyampaian diseminasi oleh CGP kita yaitu Ibu Astriani SPD. Selanjutnya ditutup dengan doa penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita membacakan basmalah sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah, selanjutnya acara kedua yaitu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muklis SPP. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hadir di ruang ini, yang saya hormati wabil khusus Ibu Asriani yang membuat acara kegiatan diseminasi, terusnya yang saya hormati rekan-rekan saya majelis guru, staf TU yang juga hadir pada kegiatan diseminasi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu, mana pada pagi hari ini kita sudah dapat bersama, kiranya kegiatan diseminasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita bersama, baik bagi CGP-nya juga dapat kelebihan sharing ilmunya bagi kawan-kawan semua untuk menegakkan atau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kepada siswa kita di SMA 1 Mantang. Dan tanpa lupa kita menjaga salam kepada beliau kita, Nabi Muhammad SAW mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tentu sangat bersyukur dengan adanya CGP kita yang sudah ikuti pelatihan dalam materi pembelajaran dan strategi pembelajaran yang dibawa dengan Kementerian Pendidikan dan BGP, Balai Pendidikan Guru Penggerak di Provinsi Pulau Riau. Ini suatu anugerah atau suatu rezeki yang sekolah kita dapatkan, dan kita berharap dengan kondisi seperti ini hendaknya kita dapat imbasnya gitu. Jadi efek daripada kawan-kawan mengikuti kegiatan ini jadi juga berefek kepada sekolah kita, khususnya berefek kepada kawan-kawan semua, karena yang mereka pelajari kawan-kawan PGP ini hal yang baru. Jadi penerapannya itu dari keilmuan yang baru. Jadi rajin-rajinlah bertanya kepada kawan-kawan CGP, minimal bisa berkonsultasi tentang bagaimana pembelajaran model baru yang diterapkan oleh CGP melalui kurikulum merdeka ini. Jadi intinya adalah yang kita ambil dari kegiatan itu adalah ada efisiensi, ada inovasi yang akan dibagikan kepada kita. Jadi itu makanya diseminasi ini berbeda dengan sosialisasi. Kalau sosialisasi hanya menyampaikan saja, mengimbau, menyampaikan, memberitahu. Tetapi kalau diseminasi ini dia ada hal-hal yang sangat penting yang untuk kita bagikan oleh CGP, bagikan kepada kita bagaimana memecahkan problem-problem yang kita hadapi di dalam pembelajaran, baik perangkatnya, baik kegiatan proses pembelajarannya di dalam kelas. Jadi ada inovasi-inovasi baru yang dapat diterapkan sesuai dengan topiknya sekarang,
yaitu budaya positif. Nah, tentu untuk hal-hal yang budaya positif, tentu kita akan mendapatkan nanti beberapa bagian, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, ya, ada hukuman dan reward, ada restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan otoritas, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan ada disebut dengan segitiga restitusi. Apakah itu semua? Mungkin dapat kita minta penjelasan daripada Ibu Astriani nanti tentang bagaimana budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Apakah trennya seperti biasa atau ada inovasi baru, perubahan yang akan bakal sharing kepada kita. Baiklah Bapak Ibu, saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu Astriani dan juga kepada kawan semua yang hadir, mempunyai antusiasme untuk hadir dan ingin mendalami tentang ini. Saya kira untuk kata-kata dari saya cukup sekian. Terima kasih dan berharap acara ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Semoga lancar. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP yaitu Ibu Astriani SPE. Kepada Ibu Astriani dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu semua? Baik ya. Nah di sini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata saya pada program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif, di mana nanti saya akan berbagi informasi mengenai hal-hal yang sudah saya dapatkan di modul 1.4 ini tentang budaya positif, di mana di situ ada penjabaran disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan segitiga restitusi, cara kita menyelesaikan masalah apabila anak mengalami atau melakukan kesalahan seperti itu. Nah ini seperti biasa kesepakatan belajar kita. Semoga kita semuanya penuh dengan semangat, aktif berdiskusi. Bapak Ibu apabila nanti ada yang mau ditanyakan dipersilakan, hadir sepenuhnya. Semoga dengan berkenannya Bapak Ibu berada di ruangan ini juga bisa sembari berada sepenuhnya di kegiatan ini. Kemudian seperti biasa, ketika ingin keluar ruangan atau ingin bertanya boleh acungan tangan serta hargai waktu bersama kita. Tujuan diseminasi pada kegiatan ini yang pertama, menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol dan William Glasser, miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan kaitannya dengan teori kontrol dengan tiga motivasi perilaku manusia. Menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif di sekolah kita. Menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan teori intrinsik. Menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada pertanyaan
Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Boleh memberi pendapat kenapa setuju? Bu Sarini, boleh Bu? Ya boleh boleh. Hukuman dapat dipikirkan anak. Kalau saya setuju Bu, karena dengan hukuman anak itu lebih taat, mungkin tak mau mengulangi lagi kesalahan yang pernah dia lakukan. Begitu Bu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sarini. Beri aplaus dulu untuk Bu Sarini atas pendapatnya. Berarti Bu Sarini setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak karena bisa berefek jerah gitu ya Bu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Ada yang tidak dideteksi Bu Wiwi. Boleh pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asriani atas kesempatannya untuk menjawab. Jadi kenapa saya bukan tidak setuju ya, maksudnya kurang setuju ya. Kenapa? Karena memang di prakteknya di lapangan, karena berhubung saya piket, jadi pernah saya memberikan hukuman berupa membersihkan atau halaman ya, membersihkan halaman, membaca, itu sepertinya tidak meningkatkan disiplin anak gitu. Mungkin ada sebagian anak yang mungkin bisa disiplin, tapi sebagian besarnya tidak gitu. Jadi saya lebih ke tidak setuju. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi, beri aplaus untuk Bu Desi atas pendapatnya ya. Jadi kurang setuju karena ada sebagian siswa itu tidak terdisiplin ya, diberi hukuman positif itu kurang disiplinnya ya. Mungkin ada sebagian yang mungkin dia akan berdisiplin, tapi ada yang mungkin di lapangan malah berleha-leha gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak? Setuju. Jadi sebelum kita ketahui bahwasanya selama ini kita menganggap bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas pendapatnya. Nah baik, kita masuk yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan, coba Bapak Ibu mengepal. Kira-kira ada sesuatu hal yang berharga nih di dalam tangan Bapak Ibu semua yang sudah dikepal. Kemudian ada orang yang bernegosiasi, apakah itu dengan rayuan, apakah itu dengan trik-trik, atau dikasih uang biar membuka kepala kita. Apakah Bapak Ibu membuka kepalanya? Tapi ini berharga sekali untuk kita. Buka atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Nah berarti Bapak Ibu, apa yang terjadi tergantung dari kita sendiri. Karena kita yang punya andil penuh untuk diri kita. Makanya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Walaupun kita ditunjuk, walaupun kita diberi uang, tapi kalau kita tidak mau membuka genggaman ini, kan kita merasa ini sangat berharga, kita tidak akan membuka. Berarti tidak akan membuka ya jawabannya ya, seperti itu. Jadi segala sesuatu
kontrol diri dalam diri kita itu kita yang menentukan. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, di sini saat ini paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, guru mengontrol murid, dianggap bahwa kita sebagai gurunya, jadi kita yang harus mengontrol siswa. Padahal sebelumnya tadi kita bilang kan kalau kontrol itu adalah milik kita sendiri. Begitu juga siswa. Jadi sebenarnya ilusinya saat ini guru yang mengontrol siswa atau murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Kamu gak salah. Maksudnya kita biar dia tidak mengulanginya lagi. Kamu udah salah. Tengok tuh sepatunya belum dipakai lagi, bajunya belum dimasukkan lagi. Kita bilang seperti itu membuat dia merasa bersalah. Maksudnya biar dia dapat mengubah atau menguatkan karakternya, biar dia tidak berbuat lagi. Ternyata itu yang terjadi saat ini Bapak Ibu ya. Saya juga pernah melakukan dan mungkin sampai hari ini walaupun sudah mendapatkan pembelajaran kadang terbiasa, kita bisa karena biasa gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa terbiasa dengan hal yang lebih positif. Kemudian ilusi pada saat ini bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita kasih penghargaan. Apabila anak nilai tinggi kita kasih hadiah. Apabila anak juara kita kasih piala. Ilusi pada saat ini kita menganggap positif dan efektif gitu dan akan bermanfaat untuk anak tersebut seperti itu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ibu gurunya, kamu harus ikut ibu lebih tua, kamu harus dengerin kata ibu gitu kan, gitu ya. Jadi nganggap kita itu udah lebih berpengalaman, kita lebih tua, kita gurunya, kita yang memaksa murid kita seperti itu. Itu ilusi pada saat ini. Nah ini teori kontrol menurut Dr. William. Guru mengontrol murid tidak benar Bapak Ibu. Murid memiliki pilihan untuk mengikuti atau menolak arahan guru. Selagi itu caranya positif, menolaknya dengan hormat, dengan sopan. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh mengontrol murid. Seperti itu ya. Penguatan positif selalu efektif, tidak selalu. Penguatan positif bisa menjadi bentuk kontrol yang ditolak murid. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pemikiran anak, karena kan anak itu berbeda-beda pemahamannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak selalu hal yang penguatan efektif. Kita menurut kita itu penguatan positif itu akan sangat efektif. Tidak selalu. Karena penguatan positif bisa menjadi bentuk kontrol yang ditolak murid itu. Kritik dan rasa bersalah membangun karakter. Tidak benar Bapak Ibu. Malah dia mungkin makin down, atau dia terpacu membuat ulang-ulangan tingkah laku yang kita anggap itu salah. Karena kita udah menghujat dia salah. Jadi udah salah misalnya di mata Bu Ani gitu. Ya udah bersalah aja terus gitu. Ada yang seperti itu. Kita sebagai guru memberi kritik dan memberikan rasa bersalah seperti itu, tapi tidak benar. Itu tidak benar Bapak Ibu. Menurut teori kontrol Dr. William, orang dewasa berhak memaksa, tidak boleh sebenarnya dan tidak benar. Memaksa tidak efektif dan justru membangun hubungan permusuhan. Gaya kali itu ngatur. Karena memang anak zaman sekarang, apalagi bukan zaman sekarang. Teori ini kan sudah ada gitu ya, baru pembelajaran yang baru. Ternyata kita tidak boleh memaksa anak. Makanya nanti di akhir kita akan berdiskusi tentang restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Paradigma stimulus respon menekankan pada faktor eksternal sebagai penentu
Perilaku percaya bahwa manusia adalah korban dari keadaan. Jadi korban dari keadaan, berfokus pada faktor eksternal dan manipulasi serta mengakibatkan rasa tidak berdaya dan pesimis. Teori korban menekankan pada kekuatan individu untuk memilih dan bertindak. Percaya bahwa manusia memiliki kendali atas hidup mereka, berfokus pada kontrol internal dan tanggung jawab serta mengakibatkan rasa berdaya dan optimis. Jadi kalau kontrolnya dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, itu akan memberi efek pesimis atau siswa kita atau kita sendiri tidak bisa memiliki rasa percaya diri dan optimis yang tinggi seperti itu. Ini ada stimulus responnya dan teori kontrol. Realitis kebutuhan kita sama. Ternyata menurut teori kontrol itu tidak sama. Kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda karena setiap pemikiran itu tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena harus memahami perbedaan karena pemikiran itu tidak akan bisa sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Harus kita kaji kembali kalau dia seseorang atau murid kita melakukan tindakan itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi simulasi kepala tadi. Itulah stimulusnya, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Memaksa ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus pencipta pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Tidak ada menang dan kalah, tapi kalau teori kontrol itu memang harus berhasil dan kembali ke hal yang lebih positif seperti itu. Nah, disiplin. Kalau berbicara tentang disiplin, apa yang tertambah di Bapak Ibu? Disiplin. Kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Seperti apa? Disiplin, tata tertib, peraturan. Jadi yang selama ini kita tahu dan saya juga tahu itu disiplin itu memang lebih ke tata tertib, peraturan sekolah, peraturan kelas atau peraturan mata pelajaran gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada makna disiplin yang artinya sebenarnya belajar. Disiplin diri membuat murid menggali potensinya menuju sebuah tujuan berdasarkan apa yang dihargai. Jadi dikatakan disiplin itu kalau ada hal sesuatu yang bisa membuat siswa atau kita melakukan pembelajaran seperti itu. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan yang berfokus pada membangun hubungan positif dengan murid, membantu mereka memahami dan mengembangkan nilai-nilai kebajikan, motivasi internal. Nilai-nilai kebajikan ini menjadi landasan bagi murid untuk berperilaku positif dan bertanggung jawab. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan yang tertuang di profil belajar Pancasila ya Bapak Ibu. Ada mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong, dan kreatif. Itu merupakan kebajikan, nilai kebajikan universal. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain Bapak Ibu? Pernah ya. Untuk mendapatkan hadiah misalnya? Pernah. Atau untuk mendapatkan uang? Pernah ya. Seperti sekarang ini kita melakukan pekerjaan yang tujuannya adalah uang seperti ya. Salah satunya motivasinya. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Mengisi waktu luang. Ada lagi? Hobi ya. Karena hobi makanya kita melakukan sesuatu seperti itu. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit.
atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi ada tujuan kita untuk melakukan sesuatu seperti itu. Jadi itu adalah motivasi kita melakukan suatu tindakan. Nah, di sini ada pertanyaan. Bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada teguran dari bapak kepala sekolah kita dan tidak ada pengujian juga, apakah bapak ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Kira-kira gimana? Tergantung pribadi masing-masing gitu ya Pak. Kalau Pak Wawan gimana pendapatnya? Tetap datang ya. Alasannya Pak? Ya. Berkaitan dengan hak dan kewajiban gitu ya. Berarti menurut Pak Wawan kita memang tetap walaupun tidak ada teguran, walaupun tidak ada diberi pujian, itu berarti motivasi internal, yaitu tadi nilai kebajikannya, bertanggung jawab atas kewajiban yang sudah ada di diri kita, karena kita memiliki hak atas kewajiban yang kita sudah lakukan seperti itu. Terima kasih Pak Wawan. Nah di sini seperti uraian tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan, hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu motivasi eksternal berada di luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, instruksi apa yang akan saya dapatkan apabila melakukan itu juga motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Tadi dari Pak Wawan itu berarti motivasi internal karena udah ada nilai kebajikan di dalamnya. Ingin memiliki rasa tanggung jawab, bertanggung jawab atas kewajiban yang sudah dimiliki, seperti itu. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada nilai kebajikan, berarti itu udah dari diri sendiri, merupakan faktor internal. Semoga nanti anak-anak kita juga kita arahkan, kita tuntun sehingga mereka memiliki teori motivasi belajar mereka itu dari diri dalam sendiri. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kemudian konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu hukuman, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut diberi hukuman. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman diberikan maka akan ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaannya ya Bapak. Jadi apabila anak murid kita mendapatkan hukuman seperti itu, kemudian apabila mereka mendapatkan konsekuensi akan terjadi seperti itu. Sebenarnya hukuman itu adalah proses yang paling gagal. Kalau konsekuensi itu lebih baik sebenarnya, lebih baik dari hukuman. Nah, ini ada kita diskusi Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di atas di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran bench muka. Hukuman. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini ternyata yang pertama itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat ke sekolah itu hukuman. Push up tidak menggunakan masker hukuman. Mengganti kertas tadi benar tapi itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam itu hukuman. Karena akan malu gitu ya, dan sakit kakinya kalau pakai sepatu. Jadi itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran teknik muka. Ini konsekuensi karena kebetulan memang sesuai dengan mata pelajarannya seperti ini ya. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu, murid kita juga bisa dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Ada beberapa dampak dari penghargaan menurut Altikon. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kita lihat Bapak Ibu, kenapa dikatakan seperti itu? Yang pertama dihukum oleh penghargaan karena penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini mungkin yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Jadinya yang nggak dapat penghargaan itu jadinya malas. Nggak mau dia berlomba-lomba lagi karena hanya yang dapat penghargaan aja yang selalu dapat penghargaan seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Sama halnya, jadi yang lain tidak berpacu, kurang berpacu. Karena yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena dapat penghargaan bukan karena dari dirinya ingin belajar seperti itu, tapi karena dapat hadiah makanya mau melakukan hal atau mengerjakan tugasnya. Nah, penghargaan efektif juga tidak menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau ternyata sering-sering kita kasih reward itu nggak bagus kepada. Jadinya dia bukan karena maunya dia belajar, maunya nilainya tinggi, tapi karena reward, karena hadiah yang kita berikan. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi ada beberapa anak yang mendapat penghargaan, yang tidak mendapatkan penghargaan, bisa jadinya merusak hubungan antara mereka dan juga merusak hubungan kita dengan murid yang tidak mendapatkan penghargaan seperti itu. Penghargaan menghukum mereka tidak dapat mendapat penghargaan, misalnya dengan dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Karena yang kedua itu yang menurut teori penghargaan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya restitusi. Restitusi ini saya juga baru Bapak Ibu, baru Agustus ini, karena baru belajar tentang restitusi ini, baru tahu ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
ternyata kita punya Bapak Ibu rangkaian atau cara anak yang salah itu kita kembalikan ke positif. Walaupun mungkin sekali kita lakukan restitusi tidak berhasil, bisa kita lakukan berulang kali. Semoga bisa memperbaiki ke arah yang lebih baik. Tapi memang diakui restitusi ini lebih positif seperti itu untuk kita lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada waktu mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Mereka nanti ingin menjadi apa gitu. Kita yang menanyakan, mereka menjawab seperti itu. Dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini ya Bapak Ibu, tadi hukuman itu adalah identitas gagal. Semoga kita ke depannya tidak mengatakan lagi ke hukuman, karena memang hukuman itu identitas gagal. Semoga kita atau berpindah untuk penyelesaian masalah anak itu ke bagian identitas sukses, yaitu konsekuensi yang masih bernilai positif seperti itu, atau lebih ke restitusi, mencari berdiskusi bersama anak untuk mencari solusi. Bukan kita yang menentukan solusinya, tapi sama-sama berdiskusi. Nah ini ya Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu lebih positif. Beda halnya dengan hukuman. Jadi kalau bisa kita hindari ya Bapak Ibu untuk menggunakan hukuman. Karena sekarang memang menggalakkannya untuk kita lakukan atau mengarahkan pembelajaran atau kegiatan kita itu berbudaya positif seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, semuanya itu nanti akan ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Itu kenapa Bapak Ibu? Kita harus pakai helm di saat mengendari kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M di saat COVID kemarin ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, apakah keyakinan kita lebih menggerakkan seseorang dibandingkan melalui serangkaian peraturan-peraturannya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ini peraturannya kita diminta untuk menggunakan helm. Di situ ada nilai kebajikannya apa Bapak Ibu kira-kira? Kita menggunakan helm itu biar apa? Selamat. Berarti nilai kebajikannya adalah keselamatan ya Bapak Ibu. Jadi walaupun kita tahu pakai helm itu bukan hanya peraturan, tetapi ada nilai kebajikannya agar kita mendapatkan keselamatan. Sama seperti halnya dengan peraturan 3M ini juga keselamatan kesehatan ya Bapak Ibu, biar kita tetap sehat. Kemudian yang terakhir, kedisiplinan. Kita tepat waktu datang untuk mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan. Nah di sini Bapak Ibu, pertama kali kalau kita mau mengarah ke budaya positif itu memang dari paling bawah, yaitu peraturan kelas dulu. Kita susun peraturan kelas, kemudian mungkin ini lebih ke walas ya. Kalau walas peraturan kelas, kalau guru ngapel jadinya kayak peraturan mata pelajaran gitu. Nah, kotak belajar gitu ya. Peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Dari peraturan itu kita diskusikan nilai-nilai apa yang kita miliki dari peraturan yang kita udah buat. Barulah akan berada di lingkungan positif, kemudian dari seluruh elemen sekolah kita akan berbudaya positif seperti itu. Nah di sini
Ada dua bagian Bapak Ibu. Kira-kira kesepakatan keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau yang hijau itu datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu? Peraturan. Kalau yang bagian kanan, kami guru dan murid yang sangat menyayangi, keyakinan. Kami murid yang semangat belajar, keyakinan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, keyakinan ya. Karena ada nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama saling menyayangi, semangat, kemudian di sini peduli. Jadi itu ya Bapak Ibu, kalau seperti ini berarti yang bagian kanan, kiri sisi slide itu berarti keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah yang kita tuangkan, sudah kita diskusikan dari peraturan kelas yang sudah kita susun bersama murid. Kita sepakati mana nih kegiatan apa nilai-nilai yang ada di dalam peraturan yang sudah kita buat bersama, seperti itu. Jadi kalau bedanya peraturan kelas atau keyakinan kelas itu, kalau keyakinan sudah ada nilai-nilai kebajikannya yang kita jelaskan. Tapi kalau peraturan masih secara umum ya Bapak Ibu, dapat tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Boleh. Jadi runtutannya mulai dari peraturan dulu, baru kita buat keyakinan seperti itu. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu. Ini ada tabel T dan tabel Y. Untuk hormat, bekerja sama, hormat bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ini ada tabel Y. Kalau tabel Y itu ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah ini untuk hormat. Hormat itu akan terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, itu hormat. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama, itu terdengar, berarti hormat. Berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat. Hormat itu Bapak Ibu tampak seperti apabila kita datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari itu hormat. Taat kepada teman dan guru. Kalau siswa kita guru salaman itu berarti dia hormat. Tersenyum ramah berarti dia hormat. Kalau dia lewat aja malah muter-muter dia kalau jumpa kita itu berarti acuh tak acuh, berarti tidak hormat, tidak tampak ya Bapak Ibu. Nah di sini kembali lagi tadi kita ada peraturan dan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan apa keyakinan Bapak Ibu? Peraturannya itu, keyakinannya apa? Selalu melakukan buku saja. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai ya. Itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa?
Nah, ya, selalu kembalikan ke tempatnya. Keyakinannya itu berarti bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghargai orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, selamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba kesehatan, bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain bersabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di keselamatan dan keamanan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinan kelasnya, keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, kita ini sering kan terjadi anak itu buat masalah. Telat dia, senang langsung berpikir, gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi ada sebenarnya Bapak Ibu, kita harus tanya kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh anak kita di saat mereka melakukan kesalahan. Karena kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar dan dunia yang berkualitas, yaitu yang pertama harus cukup cangkirnya, harus cukup gelasnya. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup yang terakhir. Jadi memang harus dimiliki kebutuhan dasar manusia ini agar dia tidak berlaku menyimpang seperti itu. Kalau misalnya ada suatu kesalahan atau yang melenceng dari nilai norma yang kita percayai, kita gali apakah ada kebutuhan dasar yang tidak penuh cangkirnya. Kita cari, kita bimbing, kemudian kita diskusikan kepada anak bagaimana mencari solusinya. Itu ya Bapak Ibu. Ini jadi ada 5 tadi: kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu guru akan berbuat menghardik, menunjuk-unjuk, menyakiti, menyindir. Itu kalau kita memberi hukum, penghukum, kita ini sebagai penghukum. Pungut sampah satu sekolah, sapu semua halaman di depan lapangan upacara, itu penghukum. Pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ibu kecewa loh, kamu nggak tahu waktu tangis itu pernah saya lakukan. Jadi sebenarnya itu pembuat rasa bersalah. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Emang kalian nggak kasihan? Emang kalian nggak mau bantu ibu? Ayolah, tolonglah bantu ibu. Itu kita sebagai teman Bapak Ibu posisinya. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan dulu peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Itu dia memantau aja, memantau anak siswa seperti biar kita. Dan yang terakhir, identitas berhasil sukses. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, kita sudah minimal udah bergerak di tengah ya, kontrol dari luar, mengharapkan ibadah atau ketergantungan orang lain itu sebenarnya sudah identitas berhasil. Tapi alangkah baiknya yaitu menghargai diri sendiri. Kita diskusi, kamu kenapa, jadi gimana untuk memperbaikinya segalanya. Seperti itu berarti manajer Bapak Ibu. Jadi menurut teori 5 posisi kontrol yang paling efektif dan positif itu adalah manajer. Jadi kita berikan pilihan,
Kita tanyakan ke anak, kita diskusi bersama untuk mencari solusi dari kesalahan mereka. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, lakukan demi itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini? Itu pemantau. Mau dapat nilai 100 nggak? Kalau nggak ditulis latihannya, nanti Kak Ibu kasih nilai A. Itu berarti pemantau. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Lama betul lah. Cepat lah, gitu. Itu berarti udah ke penghukum ya. Lama betul masuknya. Yang paling terakhir, gitu. Mengumpulkan tugasnya lama, itu berarti penghukum. Nah, ini ada bergerak mata. Bergerak antara seperti gambar mata ya. Peraturan, memantau, konsekuensi, hadiah. Seharusnya nilai-nilai kebajikan, manajer, dan memperbaikinya. Dan kita kasih hadiah, tapi kita bantu dia untuk memperbaikinya. Nih, diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman, kemudian memperbaikinya. Dia berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi guru menyampaikan maunya guru, siswa menyampaikan maunya siswa. Diskusi. Makanya kita sebaiknya kotornya itu adalah manajer. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang lagi digalak-galakan. Gimana caranya kita, kalau misalnya terdapat ada siswa yang melakukan kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Boleh kita sebutkan setiap orang. Contohnya kemarin itu saya dapat restitusi nyata ya Bapak Ibu, bukan untuk video. Jadi saya panggil si Andi, ada anak kita, dia sering terlambat. Validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dulu. Kenapa kamu sering telat? Ya Bu, begadang, gitu. Karena tidurnya malam. Karena pas dia pertama masuk itu pasti dia telat masuknya. Seperti itu. Jadi saya bilang, oh ya udah, memang semua orang bisa pasti pernah melakukan kesalahan, tapi bisa nggak diubah gitu. Kemudian saya tanya, salah nggak kalau terlambat datang ke sekolah? Sesuai nggak dengan peraturan sekolah? Tidak, berarti itu udah berada di validasi tindakan ya sebenarnya di sini. Nah, dia saya tanya, kenapa kok dia bisa datang terlambat? Kenapa kok dan tidur malam? Itu validasi tindakan. Yang terakhir, saya tanya, gimana caranya untuk kamu biar tidak datang terlambat lagi seperti itu? Dia jawab, ya berarti saya nggak boleh begadang Bu, gitu. Nah, biar tidurnya cepat gitu. Jadi balik ke dia, gitu. Jadi mudah-mudahan kita lebih lebih bisa mengontrol diri biar bisa kita melaksanakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Memang kita harus kayak berlapang dada sekali gitu untuk menerapkan segitiga restitusi karena perlu dengan kesabaran dan kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer gitu ya Bapak Ibu. Nah ini menstabilkan identitas, berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kata-kata yang contohnya ya Bapak Ibu, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini termasuk menstabilkan identitas di saat anak melakukan kesalahan. Validasi kebutuhan atau validasi tindakan tindakan yang salah oleh siswa, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Bukan kita membela, maksudnya misalnya dia mengebrak meja, tapi dia tidak memukul kawannya. Di saat dia marah dengan kawannya, berarti kan kita bilang kamu tidak melakukan lebih dari itu. Gitu. Kamu pasti punya alasan melakukannya,
Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu kita validasi kebutuhan, tindakan yang salah terhadap siswa kita. Kemudian menanyakan keyakinan. Kan tadi kita udah buat peraturan kelas, ada keyakinan kelas, atau ada peraturan sekolah yang udah Anda ketahui. Jadi kita tanya, sesuai nggak tingkah laku mereka itu sesuai dengan peraturan atau keyakinan yang udah disepakati. Kemudian kalau tidak sesuai, bagaimana cara dia mengubah atau memperbaiki kesalahannya? Kita tanya, itu berarti menanyakan keyakinan agar dia kembali menjadi anak yang positif, seperti itu, kembali ke kelompoknya. Oke, Bapak Ibu, untuk penyampaian diseminasi pada kali ini sudah cukup. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Gimana Bapak Ibu? Jadi posisi kontrol yang pertama Bapak Ibu, yang paling penting kita lakukan untuk kedepannya apa Bapak Ibu? Posisi kontrol kita sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Oke, saya Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada, terima kasih atas waktunya. Ini nanti saya bagikan link ini ya, link refleksi. Ada Bapak Ibu? Berkonsep pada itu. Jadi itu tidak dengan bahasa sendiri. Kalau bahasa sendiri kan fungsional gitu. Iya. Bahasa yang sehari-hari, terakhir ini. Padahal dalam mencegah untuk disiplinkan anak, kita tidak menggunakan kata-kata atau nafsu kita, gitu. Tapi kita selalu berbicara tentang aturan. Memang menciptakan kondisi, kita ada gambar-gambarnya, gimana? Iya. Menciptakan kondisi bagi siswa, agar dia tidak mengulang lagi, atau dia sadar tadi breaking law dari melanggar peraturan. Ya, izin Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan restitusi itu sendiri ya Bapak Ibu. Jadi restitusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang bersalah, yang melanggar aturan, melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah, kita panggil. Kadang ada juga sih kita melakukan restitusi itu secara menyeluruh di kelas. Kita disuruh, kita tanya ke mereka, ini tadi. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan itu adalah menstabilkan dulu identitas. Kita nggak mesti marah-marah kita gitu bukan. Jadi restitusi itu dengan sabar, dengan tenang, dengan cara damai menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak. Kita menstabilkan dulu identitas. Kita bilang, kita nggak marah ke mereka, tapi kita bilang apakah tindakan mereka itu semua orang itu pernah berbuat salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita bilang juga kalau kita pernah juga buat salah. Jadi tahapan yang pertama itu kita menstabilkan dulu mereka setelah mereka melakukan kesalahan.
Ini bisa kita lakukan di kelas ataupun perorangan apabila nanti siswa kita secara pribadi melakukan kesalahannya. Kemudian kita bilang, kita, jadi bukan kamu atau ibu, tapi kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah itu. Karena tadi sesuai dengan pengertiannya tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita tahu mereka salah, tapi kita tidak menyalahkan dan mencari siapa biang kerok atau siapa yang bersalah di sini. Tapi kita berdiskusi. Tahapan pertama itu berdiskusi. Kalau kita itu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah, kita sama-sama menyelesaikan masalah ini. Itu menstabilkan identitas. Jadi kita bilang, nggak usah nyalahin A, nyalahin B, nyalahin C, tapi kita sama-sama sekarang diskusi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang yang sudah terjadi. Gitu. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua kita validasi kebutuhan. Kita tanya kenapa dia melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu, kamu masih punya alasan. Kita cari informasi yang lengkap, kenapa mereka melakukan kesalahan itu. Kita bilang, kalau misalnya kesalahan yang mereka lakukan itu tidak fatal, kita bilang ada kesalahan yang lebih fatal, sehingga mereka tidak merasakan kesalahan yang mereka lakukan itu yang paling fatal gitu. Itu adalah validasi kebutuhan ya Bapak Ibu. Karena tadi kita punya kebutuhan 5 dasar kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial nilai-nilai yang mendasari manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini menanyakan keyakinan. Kita tanya apa yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan nilai-nilai kebajikan, sesuai tidak dengan peraturan, atau tidak sesuai, kan? Kalau tidak sesuai, apa cara untuk memperbaikinya? Apa kita tanyakan atau kita memberi kita beri masukan? Jadi kita diskusi bersama anak itu untuk mencari mereka agar mereka itu kembali ke positif, gitu. Jadi kedepannya kami seperti ini Bu, gitu. Kami tidak akan seperti ini. Kami tidak akan misalnya kami tidak akan pernah lagi masuk ke jam pelajaran. Kalau itu nanti kesalahan yang secara menyeluruh gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah proses segitiga retribusi ya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kenapa mereka melakukan kesalahan, melakukan tindakan salah itu, kemudian menanyakan keyakinan, hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang harus mereka kembalikan karena sudah melakukan kesalahan, mereka seperti apa untuk memperbaikinya. Itu dari mereka, sehingga memang prosesnya adalah bukan dari paksaan kita. Motivasi mereka melakukan adalah motivasi internal dari diri murid kita, seperti itu Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Asriani, di sini saya tidak ingin bertanya, tetapi saya ingin lebih kita sama-sama satu sekolah menguatkan lagi dengan disiplin positif ini. Kebetulan kan kita juga pengelolaan kinerja kita ya Pak, pengelolaan kinerja kita sepakat bahwa kita akan memperbaiki nilai rapor pendidikan kita, yaitu terkait manajemen kelas khususnya di disiplin positif. Nah ini relate berhubungan banget dengan apa yang sudah Bu Astriani dan kawan-kawan CGP sebelumnya sampaikan di diseminasi budaya positif. Nah mungkin kita boleh diskusi bersama-sama. Kemarin kan kita sudah rapat ya Pak, rapat di bulan Agustus terkait
wakil kesiswaan kita Bapak Ramli untuk membahas kesepakatan sekolah. Nah, artinya kita sudah membentuk kesepakatan sekolah dan di bawahnya pasti harus ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini nanggungannya adalah wali kelas. Kita lihat bahwa di kelas-kelas kita, Naprobel itu belum ada tertera keyakinan atau kesepakatan kelas di masing-masing kelas. Mungkin bisa kita sama-sama mengajak wali kelas untuk berdiskusi dengan peserta didik kita, dengan murid kita untuk membuatnya. Kemudian kita tempel di kelas masing-masing. Mudah-mudahan dengan sering melihat dan sering membaca apa yang ada di tempel di dinding itu bisa menjadi modal keyakinan yang tumbuh dengan baik di diri murid kita gitu. Mungkin itu aja Bu Hani, sedikit masukan kita sama-sama CGP untuk mengajak semua wali kelas, boleh ya Pak, semua wali kelas untuk menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu aja Bu Hani. Mungkin ada beberapa atau gimana nih caranya biar kita bisa melakukan itu. Terima kasih Bu Hani. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi saran dari Bu Pia tadi sangat positif sekali. Namun ada beberapa hal yang harus dipahami oleh Bapak Ibu-Ibu CGP ini, bahwa perubahan dari kesepakatan kelas itu tentu harus dipahami apakah perbedaannya tata tertib sekolah dengan kesepakatan kelas itu. Nah, harus dipahami dulu apakah dia sama atau ada perbedaannya, karena ini tentu kita katanya tidak menggunakan poin lagi seperti yang berlaku sebelumnya. Kan ada poinnya, misalnya anak membawa video porno hukumannya 30 poin, nah, itu lewat pada itu udah panggil orang tua atau dikembalikan atau segala macam pembinaannya. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas ini, tentu ini apakah ada acuannya dari Kementerian atau dari BGP, apakah sudah dirumuskan? Kalau sudah ada, itu minimal sudah menjadi panduan kita dalam membuat kesepakatan kelas oleh wali kelas, termasuk nanti kesiswaan ya dan Ibu Hidayah untuk dapat bersama-sama upaya untuk menegakkan disiplin. Itu dengan adanya kesepakatan kelas, apakah itu dibuat per kelas kesepakatan ini atau per mata pelajaran, ataukah dia bisa dibuat dalam bentuk lingkungan sekolah. Ini nanti bisa diambil. Saya hanya memberikan masukan kepada CGP agar kita tidak salah dalam menangani anak dalam upaya menegakkan disiplin. Jangan nanti pola-pola lama kita gunakan jatuhnya kepada membuli anak. Kok bully? Udah jadinya gitu. Karena ada perubahan itu. Jadi anak minimal nanti kalau ada gambaran dan acuan yang terbaru, marilah kita sama-sama dapat untuk mendapatkannya gitu dari kita minta dari CGV nanti ada atau bagaimana solusinya sehingga nanti kesepakatan kelas itu ada dan anak bisa mengikuti secara bersama-sama. Barangkali itu, Bu, silakan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih dari Bu Pia dan Bapak. Jadi nanti ke depannya mungkin kita lebih diskusi lebih lanjut ya Bu Pia. Dan untuk keyakinan kelas itu memang berasal dari peraturan kelas. Jadi pertama dibuat dulu peraturan kelas, kemudian kita yakini dari peraturan kelas itu ada nilai-nilai apa saja yang terkandung. Dan untuk kemarin kami ada juga informasi di elaborasi peraturan sekolah, peraturan kelas memang tetap ada Pak. Hanya saja kita sebagai guru kesehariannya itu diarahkan untuk menerapkan segitiga restitusi, karena jangan
lebih ke menghukum gitu Pak, tapi melakukan restitusi sebagai posisi control manager gitu Pak. Itu informasinya. Nanti kalau ada informasi lanjut kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua apabila nanti ada informasi tambahan yang kami dapatkan seperti itu. Nanti kedepannya mungkin untuk ibas ya, pengibasan diri ya Bu ya, dari budaya positif atau pembelajaran yang sudah CIP angkatan 10 dan saya CIP angkatan 11 tentang budaya positif yang kami dapatkan. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut untuk kita seperti actionnya gitu ya, actionnya membuat keyakinan kelas, karena selama ini mungkin udah ada peraturan kelas gitu, jadi tapi belum dibuat keyakinan kelasnya seperti itu, tapi belum tertempel, adanya seperti itu ya, belum tadi tertempel di kelas-kelas kita ada non-robot, semoga di setiap kelas itu tertempel nanti ke depannya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya sudah membagikan link refleksi, boleh silakan diisi Bapak Ibu di kompel tadi saya bagikan link 4 ya. Baik, Bu Reka sudah, Bu Sani sudah. Apa? Enggak Pak, ini Pak, apa namanya? Refleksi Pak, di kompel Pak, di kompel. Iya Pak. Oke Bapak Ibu, sebagai mengisi refleksi, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan waktunya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu B. Baik, terima kasih kepada Ibu Astriani yang sudah menyampaikan diseminasinya tentang budaya positif. Semoga budaya positif ini dapat kita kembangkan di sekolah kita dan menghasilkan hal-hal yang positif untuk warga sekolahnya juga. Baiklah, sebagai doa penutup, marilah bersama-sama kita bacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, saya di sini sebagai MC, mohon maaf jika terdapat silap kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, ini taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.